Sebagai kesimpulan dari kajian kita pada pagi hari ini, yang pertama bahwa mari kita mengamalkan pesan-pesan Rasulullah, karena ini akan menjadi pemberat timbangan amal kita di akhirat. Mari kita menjadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah kita, dan semua akhlak-akhlak terpuji Rasulullah sudah mencontohkan itu semua. Di antara pesan Rasulullah kepada kita adalah bagaimana kita dalam bertetangga menjaga hubungan baik. Karena Rasulullah juga mendapatkan pesan yang terus menerus dari malaikat Jibril kepada Rasulullah, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, perbaiki hubunganmu dengan tetangga. Maka ini juga menjadi pesan bagi kita semua bahwa berbuat baik kepada tetangga adalah sesuatu yang sangat ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai satu ketika ada seorang sahabi yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ada tetangga saya yang rajin salat, ada tetangga saya yang kemudian rajin puasa, menunaikan ibadah haji dan umrah, rajin bersedekah, tetapi selalu kemudian mengganggu tetangganya. Tetangganya tidak merasa tenang dengan keberadaannya. Bagaimana pendapat kamu wahai Rasulullah terkait dengan tetangga saya? Di satu sisi rajin salat, puasa dan beribadah, di sisi lain suka mengganggu tetangganya. Rasulullah kemudian berkomentar, la khaira fiha wa hiya min ahlin nar. Tetanggamu itu tidak ada kebaikan padanya dan termasuk ahli neraka. Padahal dia adalah orang yang rajin salat, rajin puasa, rajin bersedekah, menunaikan ibadah haji dan umrah, tetapi kemudian suka mengganggu tetangganya. Rasul mengatakan tidak ada kebaikan padanya dan dia termasuk ahli neraka. Maka sesungguhnya dalam Al-Quran, dalam hadis, Rasulullah tidak pernah mendapatkan pujian karena ilmunya. Rasulullah tidak pernah mendapatkan pujian karena ibadahnya. Rasulullah tidak pernah mendapatkan pujian karena keluarganya, tetapi Rasulullah mendapatkan pujian itu karena akhlaknya. Akhlak itu yang menjadi target utama kita. Seluruh proses ibadah yang kita lakukan hakikatnya adalah mengantarkan kita untuk menjadi orang yang semakin berakhlak, sehingga Allah katakan dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah orang yang paling agung akhlaknya. Untuk itu ibadah yang kita lakukan adalah tujuannya bagaimana mengantar kita menjadi orang yang semakin baik akhlaknya, dan akhlak itu dimulai dengan berbuat baik kepada tetangga. Tentu pesan kedua adalah agar kita kemudian baik kepada tetangga, kita pun harus mencari rumah yang memang tetangganya harus baik. Karena Rasul mengatakan ada 4 tanda kebahagiaan hidup di dunia ini. Yang pertama adalah bagaimana mendapatkan pasangan hidup yang soleh atau soleha. InsyaAllah hidup ini akan aman kalau pasangan kita adalah pasangan yang soleh atau soleha. Yang kedua adalah memiliki rumah yang luas, sehingga di dalamnya kita kemudian bisa bercengkrama dan kemudian merasa lega karena rumahnya sedikit agak lebih luas. Yang ketiga adalah memiliki tetangga yang baik tadi, tetangga yang baik, sehingga ketika kita meninggalkan rumah sebagai penanggung jawab rumah tangga, maka kita akan merasa aman karena tetangga kita adalah tetangga yang baik. Dan yang terakhir, kalau kita bepergian, kita pun merasa bahagia dan tenang karena kendaraan yang kita gunakan adalah kendaraan yang sehat. Sehingga Rasul mengatakan arba'um minas sa'adah, ada 4 tanda kebahagiaan dunia. Yang pertama adalah istri solihah atau pasangan solih atau solihah. Yang kedua rumah yang luas. Yang ketiga tetangga yang baik. Dan yang keempat adalah kendaraan yang sehat. Semoga ini semua menjadi perhatian bagi kita semua, sehingga dari hari ke hari akhlak kita semakin baik, ibadah kita semakin meningkat, dan insyaallah kita pun bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat, di surganya insyaallah, dan kita akan bercengkrama dan bersendagurau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mungkin mudah manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.